Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Nah, untuk sesi yang kedua ini pemirsa, yang telah kami tayangkan kemarin adalah sesi Rondo Kuning yang pertama, dan ini adalah sesi yang kedua untuk mengeksplor bagaimanakah atau siapakah Rondo Kuning yang disemayamkan di tempat ini. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengetahuan yang baru dengan situs-situs budaya yang ada di Kabupaten Tuban ini. Akhirnya dari kami Kembang Setaman Group, selamat mengikuti perjalanan kami dan let's go. Nah, inilah pemirsa ya, jadi pohon yang sangat besar sekali, tinggi besar ya. Yang ini diceritakan bahwasanya, ditengarai bahwasanya pohon ini sudah peninggalan dari si Rondo Kuning ini. Karena apa? Karena dulu si Rondo Kuning itu mempunyai rumah ya di bawah ini, di bawah pohon ini, yang bertempat tinggal di bawah pohon ini. Dan ketika beliau meninggal, beliau pun juga dimakamkan di tempat ini pula ya. Jadi ini pohon bekas rumahnya, dan di sebelah timurnya ini ada makam. Nah, itulah makamnya di si Rondo Kuning pemirsa, makam si Rondo Kuning. Oke, kita masuki, kita lihat-lihat bagaimana kondisi makamnya ya. Nah, inilah pemirsa. Nah, ini kondisi makamnya seperti ini. Nah, ini makamnya. Ini makamnya pemirsa. Ini makamnya pemirsa ya. Di kanan kirinya juga banyak tumbuh-tumbuhan jati ini, banyak tumbuh-tumbuhan jati, dan juga perumahan masyarakatnya karena tempatnya ada di tengah-tengah pemukiman. Tempatnya ada di tengah-tengah pemukiman. Nah, ini pemirsa, oke pemirsa, jadi sekilas kita bercerita tentang si Rondo Kuning. Rondo Kuning dahulu adalah seorang putri yang sangat cantik jelita, mempunyai paras yang ayu, mempunyai kulit yang kuning langsat ya. Sehingga masyarakat setempat di sini pun juga menamakan dirinya sebagai Rondo Kuning. Namun beliaunya ini mestinya tidak berstatus janda atau rondo ya. Namun beliaunya ini juga mempunyai suami yang sebagai kepala desa ya. Sebagai kepala desa lah, karena ada di desa Bahtai ya, ada di desa Bahtai. Awal cerita bahwasanya si
Rondo Kuning ini dipersunting oleh seorang pemuka desa yang cukup kaya raya, sakti mandraguna, ya. Beliaunya bernama Mulyo Kusumo, ya. Beliaunya ini bernama Mulyo Kusumo, dan beliau ini tinggal di Desa Mbate, Kecamatan Bangunan, Kabupaten Tuban. Dan pada waktu itu, ya, keluarga si Mulyo Kusumo dan Bahtenya ini adalah merupakan keluarga yang cukup bahagia, ya, bahagia, adem ayem tentrem, tidak ada suatu kekurangan, ya. Tidak ada sesuatu kekurangan apapun. Nah, karena desa yang ditempati oleh Mulyo Kusumo tersebut ini adalah merupakan desa yang ada di pedesaan, dan pada waktu itu juga, ya, karena Mulyo Kusumo ini punya istri yang sangat cantik dan sangat dicintainya, sehingga desanya pun juga diberi nama Desa Mbate, tapi aslinya adalah Bahtai. Dari segi nama itulah kita ketahui bahwasanya Bahtai ini bukan dari orang asli Indonesia, namun dari pendatang dari negara Tampa, ya, yang ada di dekat Kamboja sana, ya. Ya, karena ke Indonesia atau ke Jawa ini, ya, karena pada waktu itu ada suatu pendatang besar-besaran dari Sambal situ, karena dari kerajaan Majapahit sendiri, seorang ratunya, ya, seorang ratunya pun juga dari Tampa, begitu juga seorang rajanya pun juga yang ada dari Tampa, ya. Maka ada hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, sehingga orang-orang Tampa pun juga akhirnya banyak berimigran ke Jawa, tepatnya di kerajaan Majapahit itu. Nah, kembali kepada si Mulyo Kusumo dan Bahtai yang sudah hidup tentram, aman, adem ayem, tentrem, tidak ada suatu apapun, ya, tidak ada kekurangan apapun, karena si Mulyo Kusumo adalah sebagai seorang tokoh desa yang cukup kaya raya. Juga Mulyo Kusumo ini juga seorang yang sakti mandraguna, mempunyai keberanian yang cukup berani sekali, ya, karena mempunyai pusaka, ya, yang namanya pusakanya ada namanya kuda Sambriani, ya. Dan ini ada penjelasannya di Mbate sana, ya. Jadi bekas teracak kudanya ini juga dikeramatkan di Desa Mbate sana. Nah, pada waktu itulah, ya, Desa Mbate itu tertimpa huru-hara, ya, dimana malam itu di Desa Mbate yang tadinya adem ayem tentrem, ya, diributkan oleh sesuatu yang sangat mengagetkan, perampokan dan penjaraan dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak perampok-perampok yang kumpul, ya, untuk menyerbu Desa Mbate ini. Jadi masyarakatnya ini selain ketakutan, dirampok dan dibunuh lah demikian, masyarakat ketakutan lari tunggang-langgang untuk mencari keselamatan. Begitu juga si Bahtenya ini. Bahtenya ini juga ikut berlari karena ketakutan dan takut dibunuh oleh para perampok-perampok itu tadi, ya, ikut ketakutan melarikan diri dan meninggalkan keluarganya, yaitu meninggalkan si Mulyo Kusumo. Meninggalkan si Mulyo Kusumo itulah, ya. Dan setelah meninggalkan Desa Mbate itulah, ya, maka perjalanan Mbate pun sampailah di Segawe namanya. Ada di Desa Mbate di utaranya ada nama Segawe. Nah, di Segawe itu banyak harta benda, emas, brilian dan lain sebagainya yang disembunyikan di situ, disembunyikan di Segawe itu, ya. Jadi emas, brilian dan lain sebagainya itu banyak disembunyikan di Segawe itulah. Segawe adalah merupakan suatu sungai kecil, di mana di situ sungai kecil itu akhirnya dibuatlah untuk menyembunyikan harta benda dari Mulyo Kusumo yang dirampok, itu sisa-sisa dari barang yang
dirampok oleh para perusuh itu tadi. Nah setelah itulah karena Bate sendiri juga kehilangan suaminya dan lain sebagainya, mencari kemana-mana tidak didapati sang suami, maka si Bate pun juga malah meneruskan perjalanannya lurus ya, dari Gawe itu tadi lurus ke utara, sampailah si Bate ini sampailah di daerah sekarang ini disebut lapangan ya, lapangan Singsim yang ada di desa Juron ya, ada di Singsim. Nah disitulah karena merasa kecapekan dan lain sebagainya, si Bate ini tadi ya, akhirnya beliau beristirahat di dekat lapangan itu tadi ya, dekat lapangan itu tadi, walaupun pada waktu itu belum menjadi lapangan, pemirsa, masih apa ya, masih lebat, tumbuh-tumbuhannya masih lebat. Nah, namun si Bate atau si Rondo Kuning ini bersembunyi untuk beristirahat di dekat lapangan itu tadi yang sekarang menjadi lapangan. Nah ketika itu pula ya, setelah capeknya dirasa sudah selesai dan lain sebagainya, akhirnya si Bate ini melanjutkan perjalanannya ya, menuju ke Singsim ya. Nah ke Singsim, karena di Singsim itulah ya, si Bate ini ketemu kerabatnya dan ditolonglah si Bate ini untuk singgah sebentar di Singsim itu tadi. Nah setelah di Singsim ya, si Bate ini pun juga tidak merasa nyaman dan masih ketakutan, takut nanti ada kejadian lagi, karena si Singsim ini juga seorang tokoh yang ada di desa itu juga sangat kaya raya ya, sangat kaya raya, sehingga si Bate sendiri ketika melihat harta benda dan lain sebagainya ini merasa trauma ya, sehingga si Bate ini pun juga minta pamit untuk meneruskan perjalanannya kepada sang kerabatnya namanya Singsim itu tadi ya. Setelah dari Singsim itulah ya, si Bate ini akhirnya meneruskan perjalanan ke utara, sampailah ke daerah tengah-tengah persawahan, dan di tengah-tengah persawahan itu ada sendang ya, makanya si Bate ini beristirahat di sendang itu sekedar untuk melepaskan lelahnya. Di tengah-tengah sendang itu yang sekarang ini disebutlah Sendang Lanang. Sendang Lanang karena apa ya, karena sendang itu airnya memang kecil, keluarnya itu kecil seperti ya lanang lah, Sendang Lanang, pokoknya dinamakan Sendang Lanang. Nah akhirnya ketika dari Sendang Lanang itulah dan rasa capek si Bate itu tadi sudah cukup terobati, maka beliau pun juga meneruskan perjalanan sampai ke sendang yang lain lagi yang ada di tengah persawahan di Sandupia, yaitu Sendang Wedok. Nah disitulah si Bate juga berjalan di situ, dan untuk membersihkan badannya, untuk minum dan sebagainya lah ya, dan karena airnya cukup jernih sekali, sehingga si Bate pun juga merasa nyaman tinggal di Sendang Wedok di Sandupia itu tadi. Namun ketika itu pula pemirsa, di Sendang itu juga banyak masyarakat yang cukup dia boleh dikatakan kurang bersahabat lah, sehingga si Bate ini pun juga meneruskan perjalanan lagi sampailah di tempat ini ya, tempat ini. Dan ketika sampai di tempat ini, masyarakat itu juga memberi nama tempat ini, bahwasanya tempat ini diberi nama Rondo Kuning. Jadi wilayah ini disebut Rondo Kuning karena apa? Ya karena yang menempati itu adalah seorang janda, anggapan dari masyarakat, dan kulitnya kuning langsat sekali dan cantik sekali. Itulah si Rondo Kuning ya, si Rondo Kuning. Namun mestinya si Rondo Kuning ini bukan berstatus janda ya, namun statusnya Rondo Kuning adalah masih bersuami Mulyokusumo, seorang tokoh yang ada di Bate itu tadi ya. Nah karena tempat ini dinamakan Rondo Kuning oleh masyarakat, maka sampai sekarang pun juga tempat ini disebut Rondo Kuning. Karena apa? Karena tempat ini yang menempati adalah seorang perempuan yang sangat cantik jelita, kuning langsat kulitnya ya, dan
tidak mempunyai suami di sini sehingga dianggaplah sebagai rondo, seorang janda. Nah, ketika itulah ya, di Rondo Kuning pun juga ingin menyambung hidupnya, maka beliaunya pun juga meneruskan keterampilannya yang ada di Batik itu tadi, yaitu meracik jamu ya. Jadi si Rondo Kuning ini meracik jamu, olahannya dijajakan di masyarakat Desa Bangilan ini ya. Jadi sekali lagi bahwasanya Rondo Kuning di sini mencari penghidupannya itu dengan menjual jamu keliling Desa Bangilan ya. Nah, itulah pemirsa ya. Itulah dari sekilas cerita dari Rondo Kuning, dan akhirnya ketika usianya sudah mulai menua, si Rondo Kuning ini pun masih cantik dan masih baik hati ya, karena si Rondo Kuning ini mempunyai sifat yang baik hati, ramah dengan masyarakat, tukang menolong dan lain sebagainya. Akhirnya tempat ini pun juga akhirnya ditinggalkan oleh Rondo Kuning dalam kematiannya. Itulah akhirnya singkat cerita bahwa Rondo Kuning pun akhirnya meninggal di tempat ini pula, dan setelah meninggal itu oleh masyarakat sekitar, nah dikuburkan di sini juga. Ini tadi kuburannya ya, ini juga kuburannya si Rondo Kuning ya. Dan sampai sekarang tempat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat desa sini pemirsa, masih dikeramatkan oleh masyarakat desa sini. Dan mudah-mudahan dari Kembang Saman sini juga mengharapkan situs budaya seperti ini perlu dilestarikan, karena karena situs-situs budaya seperti ini adalah mengandung sejarah, mengandung cerita, atau mengandung petuah-petuah yang sangat luhur sekali untuk generasi muda yang berikutnya ya. Maka sebab itu demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini Anda bisa istilahnya memahami apa yang saya ceritakan ya. Dan akhirnya dari kami billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke pemirsa ya, jadi inilah makam beliau di Rondo Kuning. Nah, si Rondo Kuning, makam beliaunya seperti ini. Dan ini ada tumbuhan baru, ini tumbuhan keres ini ada tumbuhan baru. Dulu di sini pemirsa, ini tidak seperti ini. Ini ada lukisannya juga, ada gambar sang putri demikian. Ada gambarnya sang putri cantik jelita. Oke, terima kasih sekali lagi dari kami Kembang Saman Group. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.